Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali siang hari ini saya Nadina Syaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Dan tema yang akan kita angkat siang hari ini sangat menarik sekali. Pemirsa, reformasi birokrasi yang diinginkan bukan hanya masalah penataan organisasi tata laksana yang baik, tetapi dibutuhkan juga sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, hal ini bertujuan untuk menjalankan tugas aparatur sipil negara, yaitu pelayanan publik yang baik, kemudian fungsi pemerintahan dan juga pembangunan. Lalu bagaimana sistem rekrutmen ini? Hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya siang hari ini dengan tema Sistem Penerimaan Aparatur Sipil Negara. Dan saya senang sekali sudah kehadiran dua orang narasumber di studio hari ini. Ada Kabid Informasi Kepegawaian Kantor Regional 7 BKN Palembang, Bapak Joko Warsito. Pak Joko, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pertama kali ke TVRI Sumsel Iya, Pak. betul. Selamat datang, kami senang menyambut Bapak dan sudah hadir mau berbagi di TVRI Sumsel. Dan juga sudah hadir akademisi FISIP Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ardian Saptawan MSc. Apa kabar Pak Ardian? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, Iya. perjalanannya lancar Pak ke sini. Lancar, alhamdulillah. Senang berjumpa lagi dengan Pak Ardian di sini dan kita juga tidak berbincang-bincang bertiga saja ini pemirsa. Kami mengundang Anda, silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Ada Pak Joko dan juga Pak Ardian di studio hari ini. Nah, Pak Joko, saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Ini sistem penerimaan aparatur sipil negara. Nah, ini memang tupoksi dari BKN sebenarnya Pak ya. Saya menginginkan bagaimana proses rekrutmen penerimaan ASN ini dari proses awal sekali ini apa Pak ya? Iya, terima kasih. Mohon izin saya buka masker sebentar Silakan, biar Pak lebih Joko. jelas lagi. Ya. Terima kasih atas kesempatan saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai sistem rekrutmen atau sistem seleksi ASN, penerimaan ASN di negara kita Republik Indonesia. Ya, untuk penerimaan ASN itu tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui ya. Yang pertama tentunya dilihat dulu kebutuhan pegawai di setiap instansi itu berapa. Nah itu bisa diketahui ketika instansi melihat gitu beban kerja yang ada di instansi tersebut dan juga jumlah pegawai yang dibutuhkan, mungkin karena pensiun atau karena mutasi ke instansi lain gitu ya. Sehingga tentunya instansi akan nantinya mengajukan formasi gitu, kebutuhan pegawai yang dibutuhkan di instansinya gitu ya. Tentunya untuk tahapan itu instansi menyusun ya analisis jabatan, kemudian analisis beban kerja gitu ya, yang nanti akan disusun dan juga dibuat untuk mendukung formasi tadi yang akan diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, setelah disusun sedemikian rupa, kemudian disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, baru nanti oleh tim Kemenpan nanti akan dicek gitu apakah memang sudah sesuai kebutuhan yang diusulkan tadi. Ketika sudah sesuai dan nanti akan dijawab atau dibalas oleh Menpan berupa formasi. Jadi instansi A misalnya membutuhkan formasi dokter berapa, misalnya 10 gitu ya. Kemudian butuh perawat misalnya 9. Nah, itu apakah benar ketika dicek sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja yang disusun oleh instansi dan memang sesuai dengan real kebutuhan di instansi tersebut, maka disampaikanlah surat persetujuan formasi gitu ya dari Kemenpan. Nah, dari tahapan tersebut tentunya instansi pun akan membuat suatu persiapan untuk perekrutan ya dari formasi tersebut. Tentunya nanti baik itu dari awal pengumuman gitu ya kepada publik gitu ya berdasarkan formasi yang disampaikan oleh Kemenpan tadi gitu. Kemudian dari pengumuman itu pun juga harus detail gitu, tidak hanya jumlah formasi aja tetapi juga program studi ataupun pendidikan apa yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut ya, requirement-nya apakah cukup S1 ataukah cukup D3 gitu ya. Karena mungkin juga ketika pelaksanaan di lapangan gitu ya, itu cukuplah D3 untuk perawat misalnya seperti itu, tidak harus S1 gitu. Mungkin untuk peranata komputer, misalnya untuk jabatan fungsi peranata komputer cukuplah D3, tidak perlu S1. Jadi dilihat dari kebutuhan real yang ada di instansi tersebut itu apa. Ketika disampaikan di pengumuman tentunya masyarakat gitu ya yang memenuhi kriteria di pengumuman tadi
itu akan menyiapkan diri gitu, requirement atau syarat-syarat apa yang dibutuhkan itu, baik itu pendidikan maupun umur juga, karena umur untuk yang CPNS kan tentunya masih dengan aturan 18 tahun sampai dengan 35 tahun paling ini ya, paling tinggi gitu ya untuk CPNS seperti itu. Nah kalau sudah terpenuhi kemudian bisa memenuhi requirement, baru nanti mereka mendaftar ke satu link, yaitu secara nasional itu SSC ASN ya di situ. Tersistem semua di situ ya semua Pak ya? tersistem semua, tidak hanya satu atau dua instansi, tapi seluruhnya nasional, semua instansi menggunakan sistem itu. Aplikasi itu untuk pendaftarannya ya, SSC ASN. Nah ketika itu sudah melakukan pendaftaran, tentunya nanti kan dari pihak instansi akan menerima gitu ya persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam sistem tersebut ya. Mengunggah baik itu fotokopi ijazah yang dilegalisir, kemudian pun ada KTP dan juga persyaratan-persyaratan yang lain gitu ya untuk perekrutan tadi gitu ya. Kemudian nanti diverifikasi oleh tim instansi yang membuka lowongan tadi gitu ya. Administrasinya itu diverifikasi. Ya, diverifikasi. Makanya nanti ketika mau seleksi kompetensi dasar gitu ya, itu tentunya ada tahapan yaitu seleksi administrasi dulu. Kalau kita lulus ya, baru bisa berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar. Mungkin seperti itu. Itu tahapan awalnya. Tahapan awal seleksi administrasi itu berarti dikembalikan ke instansi masing-masing ya? Benar. Jadi dikembalikan instansi masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan administrasi yang dibutuhkan dari instansi tersebut. Sesuai dengan requirement tadi ya. Tentunya instansi juga diharapkan ketika melakukan verifikasi administrasi tersebut, dia pun harus punya petunjuk teknis gitu ya, menyusun petunjuk teknis yang mana petunjuk teknis itu pun harus sesuai dengan peraturan pengadaan yang dikeluarkan oleh Kemenpan tadi gitu ya. Mungkin secara detailnya dituangkan di situ, sehingga ketika melakukan verifikasi administrasi tadi itu sudah pas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, menarik. Ini banyak kalau misalnya kita ngomongin aplikasi, nanti pasti banyak pertanyaan-pertanyaan teknis nih dari pemirsa, juga Anda dapat bertanya langsung. Ada Pak Joko, mumpung ada Pak Joko di sini dari BKN di 0711311454. Mungkin nanti di tahun 2022 Anda yang menemukan kendala administrasi di tahun 2020 atau di 2021 dapat berkonsultasi langsung dengan Pak Joko. Nah, saya ke Pak Ardian, ini menarik. Pak Ardian, reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia, artinya seperti yang saya katakan di awal tadi pada saat pengantar, berarti memang menginginkan sebuah kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara yang berkualitas. Dengan sistem yang ada, kita akan bandingkan dulu Pak Ardian sebelum reformasi dengan pasca reformasi birokrasi ini, bagaimana Pak Ardian? Ya, kalau kita lihat memang sekarang itu sudah paradigmanya berubah ya. Kalau dulu itu masa Orde Baru lah kita ambil putih itu sebelum reformasi, itu masih ada tujuan politik di ini. Karena salah satu tempat untuk menampung pengangguran itu ialah pegawai negeri dulu. Oh gitu Pak ya. Itu politiknya begitu ya. Karena masalahnya pengangguran banyak, sedangkan investasi kan kita tidak begitu maju ya dibandingkan negara lain. Nah sehingga itu ke arah yang ke sana. Sehingga akibat daripada itu banyak yang pegawai negeri yang tidak kompeten gitu ya, itu ditampung dengan pertimbangan macam-macam. Ada yang dari honorer daerah, misalnya honor Honda ya, ada kemudian dari perjanjian kerja dan sebagainya. Nah sekarang itu kan mulai ditertibkan dengan Undang-Undang 52 2014. Nah tertibkan sesuai dengan kompetensi, sehingga dia memang dites. Cuman permasalahannya ini ada sedikit begini, karena kita situasi yang tidak normal sekarang ya, ditambah lagi krisis dunia, jadi memang banyak pengangguran itu besar. Nah itu permasalahan, memang perbandingan masyarakat itu harapannya besar. Karena apa? Karena selama ini cukup banyak kan dengan berbagai jalur tadi ya. Nah sekarang itu agak mengecil. Jadi istilahnya itu di neck bottle ya, lehernya itu kecil gitu ya, tapi ininya besar mau masuk ke sana. Sehingga akibatnya persaingan itu sangat tinggi. Nah karena persaingan sangat tinggi, ya otomatis banyak yang tidak diterima ya. Misalnya ada kemarin cuma diterima satu, yang lamarnya 600-an begitu ya, 1 banding 600 kan luar biasa itu. Nah itu. Kemudian tapi ini merupakan suatu hal yang sudah lebih baik ya. Jadi dengan demikian tidak ada tunggangan politik di sana, sehingga akibatnya pegawai negeri yang diharapkan benar-benar kompeten dan profesional itu dari standar input sudah ada. Kalau kemarin tidak, inputnya itu tidak standar. Nah ketika diproses maka banyak pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Ini kan sebenarnya inefisiensi. Seharusnya kan sebagai suatu institusi kita menerima pegawai yang sudah matang harusnya. Ya tinggal berjalan. Ini enggak.
Jadi dalam proses pun harus dilatih terus gitu. Nah sekarang sudah agak mengurang seperti itu. Dan ini diiringi dengan bertambahnya jabatan fungsional. Yang tadi administrasi itu hanya sedikit ya, fungsionalnya hanya arsiparis, kemudian ada berapa lagi ya. Nah sekarang sudah banyak, sudah dikelasin ahli media, pranata dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah ini sebenarnya menuju nanti ke 2045 sebenarnya. Kalau dilihat dari itu ada tujuannya ke 2045, di mana di sana diharapkan sudah istilahnya sudah pegawai negeri itu sudah settle ya. Nah apalagi sekarang dengan kemarin kan ada dari Pak Presiden bahwa penggunaan teknologi yang harus diperkuat sekarang. Nah ini masalahnya jadi cukup rumit ya, dengan keadaan masyarakat yang seperti ini dipacu dihadapkan oleh kebutuhan negara yang begitu kuatnya ya, sehingga mungkin ya di bawah ini mungkin perlu secara kebijakan yang makro ya, mungkin perlu diimbangi, misalnya pemberkuatan wira swasta nih. Kalau enggak ini jadi masalah sendiri, karena pengangguran akan bertambah banyak. Akan semakin banyak. Karena perubahan dari paradigma PNS tadi gitu. Jadi kan ini kan sangat ketat sekarang kan, nah akibatnya pengangguran nih. Nah ini mungkin jadi masalah lain, tapi di luar bidang kepegawaian lah ya. Tapi kalau nggak ditampung ini nanti berbahaya ke depannya gitu. Nah ini jadi kalau kita lihat ke perkembangan ke bawahnya ya lebih baik ya, karena istilahnya itu dia kan harus ada standar input, standar proses, standar output ya. Nah ini sekarang udah dimulai dari standar input nih. Nah kalau standar inputnya ada bagus, mudah-mudahan prosesnya bagus lagi. Jadi standar-standar yang diterapkan seperti misalnya kinerja. Kalau kita lihat secara ini kan sebenarnya kinerja ini belum mencukupi syarat ya. Remunerasi itu belum mencukupi syarat. Karena apa? Ya kalau tidak itu tadi memang standar inputnya kemarin itu tidak standar. Begitu masuk mau diapain, mau diberhentiin apa ya. Nah ini permasalahan. Nah dengan demikian mungkin diharapkan setelah mulai menggunakan CAT ini ya 5 tahun ke depan itu sudah mulai lebih rapi gitu. Jadi standar-standar pelayanan primanya itu betul-betul bisa diterapkan ya dengan lebih efisien lah. Kalau sekarang kan kita masih kurang efisien ya. Ya tapi ya namanya transisi masih harus karena masih ada yang zaman-zaman dulu ya Pak Ardian, yang mungkin masih rekrutmennya masih belum profesional itu. Profesional itu ya. Jadi istilahnya itu belum selaras ya antara kualitas dan kuantitas gitu. Nah jadi tapi ini dengan dilakukan dengan melalui CAT ini terutama ya. Yang pertama yang titipan-titipan tuh nggak ada lagi, nggak bisa lagi ya. Kemudian orang-orang yang dipaksakan masuk nggak bisa lagi gitu. Nah itu paling tidak ya, sudah mengurangilah beban dari sistem kepegawaiannya gitu. Iya, tapi tantangannya itu adalah berarti semakin meningkatnya pengangguran seperti kata Itu Pak dia, Ardian tadi. betul, Itu tantangan ke depan ada ya. solusi-solusi lain, karena memang kita harus memperbaiki reformasi birokrasi ini dulu ya Pak Ardian. Kita break dulu nih Bapak-Bapak pemirsa, semakin menarik perbincangan kami. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di line telepon di 07113114454. Tetaplah bersama kami. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional.
Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Sistem penerimaan aparatur sipil negara masih menjadi tema kita di siang hari ini. Dan pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711-311-454. Anda dapat berkonsultasi langsung bersama dengan Pak Ardian dan juga Pak Joko dari BKN. Nah, Pak Joko tadi kan prosesnya sampai ke tahapan administrasi ya, yang sesuai dengan requirement dari instansi masing-masing yang dibutuhkan. Kemudian kadang-kadang nih masyarakat yang melakukan pendaftaran biasanya juga banyak yang gugur dalam tahapan administrasi gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana, apakah ada kesempatan untuk menyanggah aku salah apa nih? Biasanya seperti itu nggak Pak, kalau dari BKN tuh ngelihat masyarakat gimana tuh Pak? Iya, jadi memang setelah tahapan SKD itu diumumkan untuk nilai, biasanya memang ada beberapa untuk administrasi ya, pengumuman yang berhak masuk ke SKD tadi, ya. Nah itu memang ada beberapa peserta atau mungkin banyak juga gitu yang menyanggah, melakukan sanggahan ini. Nah biasanya di situ ada masa sanggah ya, biasanya 3 hari sih gitu untuk sanggah tersebut, dan itu pun langsung ditujukan ke pansel instansi masing-masing gitu ya. Jadi nanti pansel instansi masing-masing akan menjawab sanggah tersebut gitu ya, menjawab sanggah tersebut apakah memang bisa diakomodir untuk melaju ke seleksi SKD tadi, ataukah memang tidak bisa. Karena di sini yang bisa diakomodir biasanya itu memang itu kesalahan bukan dari pesertanya gitu, bukan dari calon peserta maksudnya, tetapi dari panselnya instansi. Nah itu mungkin bisa diakomodir. Tapi kalau itu kesalahan dari peserta gitu ya, itu tentunya tidak bisa diakomodir dan dia tidak bisa melaju ke seleksi SKD tadi gitu ya.
Nah, seperti apa misalnya dari segi yang tidak bisa diakomodir, misalnya dari ijazahnya itu tidak sesuai dengan requirement, mungkin di situ dia ijazahnya berbeda program studinya gitu, walaupun memang mirip-mirip tapi tidak serumpun seperti itu. Nah, itu bisa tidak diakomodir oleh pansel. Tapi kalau masalah yang lain gitu, mungkin masalah-masalah yang sifatnya informasi yang kurang pas dari pansel instansi gitu ya, mungkin itu bisa diakomodir gitu. Dan biasanya sih sama ini dari masa sanggah tadi, alhamdulillah sampai sekarang bisa teratasi, maksudnya bisa diakomodir gitu ya untuk pelaksanaan ke seleksi berikutnya setelah berbagai pertimbangan gitu. Biasanya kami dari Panselnas gitu ya, juga di SSCN akan diinformasikan seperti itu, sehingga nanti ada informasi lagi dari instansi gitu. Contohnya ada beberapa instansi dari peserta instansi ya, sebagai contoh di Bangka Tengah juga seperti itu, ada mungkin dari segi pengumuman formasi gitu ya, jabatannya misalnya A gitu, tapi peserta itu punya pendidikan misalnya program studinya tuh menurut dia itu memang mirip gitu ya. Nah, itu biasanya kan dikonsultasikan dulu gitu kan ke Kemendikbud juga gitu, sebagai yang yang punya kewenangan program studi ini bisa tidak gitu ya. Nah, ketika itu dikonsultasikan dan bisa, dan juga mungkin kita melakukan semacam rapat gitu ya Panselnas. Nah, itu diakomodir dan bisa melaju ke seleksi SKD, contohnya seperti itu gitu. Berproses seperti Berproses itu ya. seperti itu. Jadi Karena kan mungkin biasanya ada calon ASN ya, calon peserta tes gitu kan ya Bapak ya. Maksudnya jurusannya dia tidak temukan di sistem biasanya gitu ya, nanti jadi dia mencari jurusan-jurusan yang dekat gitu ya. Itu juga bisa berpengaruh nggak itu, Pak? Nah, kalau itu dilihat dari tadi serumpun tidaknya gitu ya. Kalaupun memang itu masih bisa serumpun dan memang dari ketentuan Kemenpan dalam hal ini formasinya itu ada gitu ya. Kan formasi itu kan tidak hanya mencakup satu program studi, misalnya sarjana hukum, bisa jadi kan sarjana hukum itu kan banyak kan, ada hukum Islam, hukum pidana, hukum perdata seperti itu kan. Nah, apakah itu bisa seperti itu gitu ya? Kalau memang serumpun dan bisa, ya bisa diakomodir seperti itu, sebagai contohnya seperti itu. Baik, berarti masyarakat yang ada dalam proses ini masih ada tahapan-tahapan seperti itu, karena saya pernah membaca juga untuk tahun 2021 untuk yang tahapan administrasi pun juga sudah banyak yang memang ini ya, karena memang persyaratannya mungkin banyak yang mungkin tidak sesuai seperti itu ya, dan itu juga mungkin ada ini kali Pak ya, ada tips-tips atau apa sih Pak, himbauan kepada masyarakat, kenapa sih sampai administrasinya di tahap awal sudah sampai di tahapan gagal? Iya, jadi gini, apapun yang diumumkan oleh pansel instansi masing-masing itu sebaiknya diikuti oleh calon-calon pelamar gitu. Kalau memang dirasa itu atau sudah tahu gitu ya, jabatan ataupun program studinya tidak sesuai, sebaiknya tidak usah dikirimkan gitu ya. Kalau udah yakin memang tidak, biasanya sih banyak peserta atau calon-calon peserta itu mencoba-coba, biarlah dikirimkan, nanti yang membatalkan biar pansel gitu. Biasa seperti itu, karena dia mencoba kan, itu sah saja Pak ya. Terus kalaupun yang terpenting sekali yang sangat mendasar tentunya dari untuk membuat akun juga ya di SSCN, seperti KTP itu harus di update gitu, jangan sampai belum terdata di Dukcapil, seperti itulah, hal-hal terkecil seperti itu. Sudah tersistem sudah tersistem, karena semuanya kan akun itu semua dari awalnya dari nomor induk kependudukan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Joko. Saya ke Pak Ardian, ini kalau melihat tadi dari Pak Joko tadi, sistemnya tuh sudah sangat canggih dengan pakai teknologi gitu ya Pak Ardian ya. Nah, berarti kalau misalnya kita melihat ini, apakah memang ini sudah bisa, memang tadi sudah bilang sih, menghasilkan rekrutmen yang terbaik, kemudian menghindari hal-hal yang korupsi dan nepotisme seperti itu dengan sistem yang ada saat ini Pak Ardian? Nah, di sini ada masalah sedikit di sistem. Jangan gini,
apa namanya itu kan sedang ini kadang-kadang gelar misalnya gelar itu jangan di Kemenpan itu dengan di Kemendikbud itu tidak sama. Ya, nyambung. Contohnya ada sarjana SSI ya. Nah itu sarjana statistik masuk, ya MIPA masuk begitu tuh. Nah di sini masuk, gitu ya. iya. Nah terus misalnya contoh sedikit lagi misalnya ekonomi di FKIP ada pendidikan ekonomi bisa contoh ya. Nah itu mungkin yang permasalahannya adalah begini di dalam apa tuh harusnya sebaiknya Kemenpan itu dia menyesuaikan dengan gelar yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Sehingga ini mahasiswa tidak bingung. Ada satu hal misalnya contoh begini. Contohnya ada analis kebijakan negara. Persyaratannya sarjana hukum. Wah, itu padahal hukum nggak belajar itu. Iya, benar. Nah, itu contohnya. Padahal itu adalah keahlian itu adanya di kebijakan publik, administrasi publik. Divisi. Nah, seperti itu. Jadi ini yang suka maksud itu tadi yang jadi bingung dia kan, sudah coba-coba aja dulu. Nah, seperti itu. Nah, barangkali ini sedang memang ini ada perubahan ya. Nah, diharapkan mungkin itu di gelar itu jangan melihat di gelar tapi di ijazahnya. Melihat di ijazahnya. Karena ini masa transisi masalahnya, masa transisi. Jadi lihat di ijazahnya itu larinya kemana. Sudah itu ada yang analis misalnya ya, yang pendidikan khususnya nggak ada. Misalnya analis kepegawaian, itu nggak ada tuh. Itu nggak ada. Yang ada tuh analis kebijakan publik. Nah di sini nih kadang-kadang bingung. Ya pernah saya lihat kalau salah tahun lalu itu ada yang kosong tuh formasi. Formasi kosong tuh karena bingung, yang melamarnya bingung gitu ya. Pelamarnya begini, dia pertama melihat kesesuaian ijazah ya. Kedua dia melihat peluang nih masalahnya. Peluangnya di mana ya Pak? Nah ini peluang. Nah bisa jadi ada sesuatu yang ini yang kosong. Atau misalnya yang itu tadi yang nasib-nasiban tadi ada sesuatu yang dibutuhkan itu tidak sesuai. Nah, jadi antara Kemenpan dengan Kemendikbudnya itu yang masalah gelar, masalah itu yang ada beberapa yang enggak klop gitu ya, ada yang enggak klop. Nah, kalau mesin yang nangkep aja apa yang diprogram dia tangkep gitu. Enggak ada di dia ditolak gitu ya. Dia tolak. Tapi kan ujung-ujungnya begini, kita itu kan inginkan pegawai yang terbaik, yang tercakap ya. Nah, tapi kalau kita itu jangan dibalik. Kita tuh kalau berpikirnya karena begini, alat itu ya itu ada tools of management, alat manajemen. Jadi yang utama kan tetap manajemennya. Jadi jangan sampai nanti berkata, wah ini enggak sesuai, lewat. Padahal isinya beda. Sebab itu satu. Kedua, di perguruan tinggi itu fakultas itu hanya manajemen, ya. Nah dalamnya itu bisa rangkap tuh. Misalnya ada misalnya sekarang yang banyak ngerangkap di UIN nih. Yang UIN itu banyak ngerangkap ini hukum, ekonomi, sosial, politik. Nah gitu ya. Nah ini nggak bisa jadi pegangan ini. Kemudian di dalamnya, ya di dalam program studi ini banyak ada yang digabung-gabungkannya gitu. Nah di sini barangkali yang perlu ketelitian ya dalam skup kita ya karena itu tadi ini belum begitu klop. Sebab bukannya masalah hak, tapi kita kan mencari yang terbaik gitu loh. Sebab saya contoh begini, ya ini apakah bingung, apakah kebijakan mana? Ini bank ya, bank itu kalau dia menerima sarjana aja gitu. Nanti di dalam dia ini sendiri. Ya karena dia menginginkan itu tadi. Nah yang kedua memang inilah yang sekarang Kementerian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mendorong supaya itu matching dengan dunia industri dan dunia usaha. Bahwa ini kadang-kadang ini jalan sendiri, gelar sendiri, ini jalan sendiri gitu. Ketika dibutuhkan yang klop di sini nggak ada, separuh-separuh yang ada. Separuh. Nah ini perlu ke depan ya kebijakan itu harus nyekrup lah kata orang Palembang, nyekrup harus sama gitu sehingga nanti mereka itu memudahkan gitu. Nah oleh karena itu memang di ijazahnya itu kalau saran saya ya jangan langsung ke analis. Mungkin rumpun tadi saya setuju Pak, dibesarkan ke rumpun. Jangan per program studi secara ketat. Rumpun sosial gitu ya Pak. Karena banyak sekali ininya, cabangnya itu banyak sekali masalahnya. Itu kalau tidak salah gelarnya saja itu di Kemenpan nomor 17 ya, 2020 atau 2019 tadi, itu ada 400-an gitu. Formasi nggak sampai ke situ. Nah ini pasti ada yang bingung nih. Di antara itu pasti ada bingung. Nah seperti ini nyekrupkan itu yang nggak. Jadi kalau misal kita buka agak sedikit ke rumpun, nah barangkali mereka bisa masuk. Nah yang penting adalah ketika mereka tes bisa menjawab atau tidak. Nah itu yang paling penting. Nah oleh karenanya kalau saran saya ketika tes pendidikannya bidang studinya ya. Nah itu betul-betul harus kompetensi. lebih detail gitu ya Pak. Lebih detail. Kita terima telepon dulu gitu, nih Pak Ardian. Selamat siang, Suara Sriwijaya. Ya, saya Baharudin, Direktur Kriminal Ekonomi Palembang. Oh silakan Pak Baharudin. Saya mau bertanya dengan Pak Eko. Pak Joko. Iya Pak Joko, mohon maaf.
Selamat siang Pak Ardian. Pak Siang. Harudin, Pak. Iya, Pak. Iya. Pak Joko, saya sangat senang sekarang ini dengan sistem penerimaan yang dilaksanakan oleh BKN, sehingga para alumni daripada universitas yang punya qualified, yang berkualitas, bisa dapat terjadi menjadi ASN. Jadi sekarang ini tidak lagi kita takut dengan sistem anak orang kaya, anak orang miskin takut masuk ASN karena tidak punya uang. Dengan sistem ini, insya Allah yang punya kualitas akan dapat masuk. Nah, tahun 2021 ini anggaran ini sudah melaksanakan beberapa kali penjaringan administrasi, kemudian ses pertama itu saya ingatnya itu ada di Sultan Mansur, lupa saya itu di gedung apa itu. Kemudian ada mahasiswa kita yang lulus dan diberikan katanya bisa melanjutkan untuk tes berikutnya. Dan kemarin dia melanjutkan tes kedua di Golden di Jakabaring. Dan itu di jurusan dia itu kan ada bertiga yang kemarin yang dapat melanjutkan dari formasi yang dari BKN itu, Pak. Baik. Ya alhamdulillah ini mahasiswa UNSI, Pak. Saya ini mahasiswa UNSI juga. Nah, kemudian setelah di situ kan kita skornya langsung tahu berapa nilainya. Setelah tes itu kan pada waktu mengerjakan aja kita sudah tahu nilainya berapa. Nah, katakanlah yang ikut tes bertiga dia adalah A, B, C. Ya banyak yang lainnya, Pak. Nah, dari persaingan ini untuk satu katakan di satu formasi, Pak. Satu formasi bertiga ini. Nah, kemudian dari bertiga ini, katakanlah A, B, C, V, C dapat nilai lebih tinggi daripada nilai si A, nilai si B. Oke. Pertanyaan saya, Pak, apakah ini masih ada tes lanjutan lagi dari kemarin atau tidak ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi, apakah nilai yang tertinggi ini katakanlah bisa ini belum ada pengumuman dari BKN dinyatakan lulus itu belum ada, tapi nilainya tinggi. Apakah ini akan ada pengumuman nanti kelulusannya atau bagaimana tindak lanjut proses lebih lanjutnya, Pak? Baik, Jadi Pak. saya mau tanyakan ke Pak Joko, bagaimana ini proses lebih lanjutnya, Pak, dari hasil yang tes kemarin? Baik. Karena mahasiswa kami ini adalah mendapatkan nilai yang tertinggi dari mereka bertiga di formasi yang mereka ambil. Saya kira itu, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak Ardian. Siang. Siang, Pak Badarudin. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko nanti dijawab ya. Baik. Pak Ardian, kita Ya. harus break dulu pemirsa. Kami mengundang Anda lagi. Silakan di 0711 311454. Tetaplah bersama kami. Yang duran, payo, mampir. Duran, laju. Dah, duran, mampir. Oi, dah duran manis main ni. Bangun tu, oi, dah gelingkau. Mana? Duran, ada pula semangkuk. Ini nak. Nah, ambil. Habis sih bayar aku ni, pengagis juga. Nah, kalau ini 30, ambillah 30. Ini 20 tak apa-apa. Ya. Alah kemana? Jangan tak berjadian, Bang. Mamang ini berjual no. Dah dun mek tu. Nah, jangan tak berjadian kita dah. Oh, Nah, apa? aku mbek yang ini dah. Sama yang ini. Nah, alah apa ni? Nah, Berapa? tikok 2000. Tak basah. Ya, tak apa-apa. 2000 Ya. 2000. Jadi ya, jadi Ya, ya. ya, belakang mamang ini gancang masuk surga. Ya, tapi ada syaratnya. Nah, Tunggu sini. Ya, ya. dah apa laju ke? Ini yang besar ini. Ya, ya, sama yang ini, tunjuk, ya. tunjuk ke 2000. Nah, ya. Tapi syaratnya adik tunggu di sini. Apa yuk? Adik mamang ke pojok jembatan Ampera itu. Hah? Mamang pamit ke dari pojok. Sambut. Tunjuknya, tunjuk ke 2000. Tak basah. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak.
Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, sistem penerimaan aparatur sipil negara masih menjadi tema kita di siang hari ini. Dan pemirsa, Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0711311454. Kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Badarudin tadi ya Pak Joko ya. Gimana Pak Joko, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Badarudin. Kami senang sekali ada pertanyaan dari Pak Badarudin. Ya, untuk apakah yang tadi ya peserta yang C tadi bisa berhasil dalam seleksi ini? Nah, gini, sebagai mana yang kita ketahui ya, dalam proses seleksi ini kan ada 2 tahapan, yaitu seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang ya untuk CPNS. Nah, 2 tahapan ini tentunya ada pembobotan yang berbeda. Untuk SKD atau seleksi kompetensi bidang itu bobotnya adalah 40%. Sedangkan seleksi kompetensi bidang ya, tadi dasar, sekarang bidang itu bobotnya 60%. Jadi yang baru saja dilalui oleh ketiga peserta tadi, baik A, B, C, itu setelah menyelesaikan seleksi kompetensi bidang ya dengan bobot 60%. Nah, walaupun namanya yang C itu mungkin skornya tinggi gitu ya, dari A dan B, tentunya dilihat dulu waktu di SKD seleksi kompetensi dasar itu apakah nilainya juga tinggi gitu ya. Kalau nilainya tinggi ya kemungkinan besar dia akan melaju ke ke tahapan berikutnya gitu. Atau ke lulus atau tidaknya gitu ya menjadi seorang CPNS. Nah, kalau dilihat dari pembobotannya sudah sesuai, tentunya demikian. Tetapi tidak serta-merta kan itu langsung begitu saja yakin gitu. Tentunya ada tahapan yang dilakukan oleh Panselnas bersama pansel instansi, yaitu namanya rekonsiliasi data hasil seleksi CPNS ya, baik SKD maupun SKB digabungkan dulu gitu. Nah, kalau yang saya tahu, kalau instansi daerah di wilayah Sumatera Selatan ini sampai pada tahapan SKB saja, tidak ada tahapan seleksi tambahan, apakah itu praktek di bidangnya atau wawancara gitu ya, karena instansi daerah memang cukup dengan menggunakan CAT kalau nggak salah di wilayah Sumatera Selatan ini gitu. Jadi ketika peserta tersebut telah melaksanakan SKB tadi ya, kalau nggak salah di Golden Sriwijaya ya, di Palembang ini, ya itulah seleksi terakhir gitu. Untuk pengumuman resminya lulus dan tidak tentunya nanti setelah ada tahapan rekonsiliasi data antara Panselnas dengan pansel instansi. Nah, setelah sudah ada informasi yang dilakukan rekon tadi, nanti pansel instansi akan mengumumkannya ke publik siapa yang lolos dalam seleksi CPNS gitu, final gitu ya. Jadi gitu. Jadi tolong ditunggu saja Pak, bersabar, mudah-mudahan
yang Bapak informasikan, nilai yang tertinggi tadi mudah-mudahan berhasil gitu ya, sesuai dengan harapannya menjadi seorang CPNS. Kita sama-sama menunggu hasil akhir dari hasil rekonsiliasi data tadi. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, Pak Joko, tapi mungkin perlu ditambahkan ya, beberapa instansi yang SKB-nya kadang-kadang bukan CAT aja gitu ya, Pak. Iya. Nah, itu mungkin bisa menjadi akumulasi nilai juga ya. Iya. Wawancara ada ya? Iya, jadi tergantung gini. ya. Iya. Gimana tuh? Jadi kalau menurut peraturan pengadaan yang diterbitkan oleh Kemenpan ya, tentunya untuk instansi daerah hanya untuk CAT saja gitu ya. Kalaupun memang ada instansi kalaupun ada tes tambahan itu dimungkinkan ya, dimungkinkan asalkan tidak berupa wawancara. Jadi kalau praktek daerah, ya, kalau instansi daerah ya. Jadi wawancara, harus praktek. Jadi tidak wawancara. Dan untuk segi pembobotannya juga berbeda gitu ya. Jadi mungkin kalaupun ada praktek itu pun pembobotan dari berapa persen dari 60% tadi. Karena kan itu di bidang ya. Seperti itu. Nah, kalau instansi vertikal atau pusat, nah itu diberi kesempatan praktek juga dan juga wawancara juga ada gitu. Kalau instansi vertikal atau pusat gitu. Diperbolehkan. Jadi ada pertimbangan seperti itu dari Kemenpan. Kalau instansi daerah tidak boleh ya, Pak? Iya, instansi daerah cukup untuk CAT ataupun tambahan di SKB ya, tapi bukan wawancara seperti itu. Oke, baik. Wah, menarik ini sebenarnya Pak Ardian. Biasanya justru instansi daerah itu ya, kan ini paradigma masyarakat ya, mainnya ibaratnya mainnya tuh di wawancara biasanya sih di situ ya. Di sana. Sudah lewat SKD. Kena cut dulu. Ya, ternyata sekarang udah nggak ada lagi kebijakan seperti itu, nggak boleh wawancara nih. Gimana nih Pak Ardian? Ini benar-benar profesional sekali kayak ini Pak. Iya, kayaknya bagus itu cara wawancara, karena wawancara itu kan cenderung sebenarnya itu pendalaman ya. Nah, waktu tahun lalu itu memang misal contohnya di untuk dosen ya Pak ya, itu pendalaman itu instansi itu didampingi oleh konsultan psikologi. Karena ini memang penting. Kalau wawancara-wawancara aja tanpa bobot isi, nah itu kan percuma aja, nanti kan formalitas ya. Nah sudah itu mungkin tuh ya kritik dari masyarakat juga. Kadang-kadang wawancara yang tanya nggak sesuai dengan apa di bidang, gitu. Nah ini, jadi memang harusnya terstandar. Nah sebenarnya tadi inputnya harus punya standar. Kalau inputnya nggak punya standar, nah ini repot nanti waktu diproses. Nah jadi itu menariknya adalah karena begini, sekarang berarti bobot pertanyaan itu sudah mengarah kepada kompetensi gitu loh. Dan terukur. Nah, tidak berdasarkan kepada hak pendekatan otoritas. Kalau dulu kan masih ada otoritas nih, ini otoritasnya orang daerah nih, berapa persen misalnya Pak ya, untuk wawancara tadi. Nah sekarang kan dengan dicabut itu kan berarti kan dia betul-betul fokusnya ke ini, karena menyesuaikan barangkali yang merit system itu ya, kompetensi dia. Ya, terima telepon lagi nih Pak Ardian, Pak Joko. Selamat siang, Suara Sriwijaya. Selamat siang Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Dedi Pak. Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Iya, ini saya mau tanya Mbak Dedi. Ini kan ada keponakan saya itu kan ikut ASN di daerah kemarin di Rendakan ya. Jadi untuk formasi dia tuh hanya satu orang yang lulus SKB. Jadi satu orang itu diterima. Pas ikut SKB tunggal. Itu bagaimana peluangnya Mbak itu untuk ASN? Apakah auto ASN atau gimana Mbak? Terima kasih itu aja Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi. Silakan ini Pak Joko nih satu nih. Iya, karena itu memang untuk satu formasi dan satu orang yang lulus passing grade ya, seperti itu ya. Ya kemungkinan besar sih mudah-mudahan ya. Cuman saya tidak bisa menjawab di sini ya, karena bukan kewenangan saya lulus dan tidak, karena ini masih di Panselnas dan juga Pansel instansi yang mengumumkan secara resmi. Jadi ya saya sampaikan terus berdoa gitu ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan terkabul ya menjadi seorang CPNS. Itu saja sih. Oke, baik. Saya ke Pak Ardian lagi sih, semakin dengan adanya sistem seperti ini. Nah, Pak Ardian kan reformasi birokrasi ini kan kita baru ya, dengan sistem CAT ini juga baru sekali. Nah, Pak Ardian sendiri melihat bagaimana Pak? Maksudnya perbandingan rekrutmen dulu ASN dengan kualitas ya, kita ngomongin kualitas. Yang sekarang nih bagaimana nih Pak Ardian?
Kalau kita lihat dari ini ya, bukan saja dari cara alat ya, tapi juga dari ini ya, dari calon ini ya sudah kayaknya udah bagus mutunya, ya karena sudah terukur ya. Kemudian itu tadi, yang penting itu alatnya nih, artinya itu panselnya nih ya. Jadi artinya itu panselnya juga terukur gitu. Jadi tidak sembarang pansel. Jadi enggak saya dulu, karena kebenaran saya punya pengalaman dulu Pak, sekitar 10 tahun yang lalu, dari pertama kali yang diserahkan dengan Pemda. Pemda melakukan ujian sendiri. Rupanya itu tadi ujung-ujungnya dihantamnya pada waktu wawancara. Hantam yang terakhir ya. Waktu proses pertama diserahkan kepada Unsri, ya kan? Nah itu kita menggunakan teknologi. Tapi ketika 20 besar untuk mengambil 10 atau ambil 5 misalnya diserahkan ke mereka, nah di situ masih bermain. Ya barangkali dari pengalaman itu, terus dievaluasi lah ya, dievaluasi. Nah ujung-ujungnya tadi wawancara sudah dikurangi, malah dihabis. 2019 itu masih ada wawancara Pak ya, masih ada wawancara. Tapi didampingin tadi instansi dan konsultan. Nah rupanya barangkali ini ya itu manusia, manusia ada saja faktor perasaan barangkali, ya di-cut lagi. Saya rasa itu lebih bagus. Itu lebih bagus ya. Jadi cuma ada satu hal, kalau untuk instansi terutama yang menggunakan perlu pembinaan ya, misalnya dosen itu Pak. Dosen itu sebenarnya permasalahan dengan ini adalah masalah integritas ya. Jadi tidak semua dosen punya integritas yang baik. Nah kalau dulu ada ruang bagi pembinaan, yaitu dengan dijadikan asisten dulu. Di Naji ada faktor lembaga ya, menginikan mereka, membina dulu bentuk ini ya. Nah cuma memang ya kalau dilihat sekarang lama-lama itu cara yang baik itu agak menyimpang-nyimpang juga ujung-ujungnya kan. Nah dengan demikian barangkali yang ruang-ruang seperti itu barangkali yang perlu diambil hikmahnya ya, atau dibalik mungkin bisa saja yang ini CPNS-nya itu ada ruang untuk mengevaluasi mereka dalam waktu sekian lama, misalnya setahun 2 tahun ya, instansi boleh untuk melakukan evaluasi terhadap mereka itu dengan standar apa begitu. Jadi bisa dikurangi atau apa. Nah, kebijakan-kebijakannya balik kita ke menteri kita Pak. Nah, sebenarnya setiap itu kompetensi kan biasa ada keunikan gitu. Betul. Yang tidak bisa dipotret hanya waktu sekali saja gitu. Benar. Nah seperti itu. Ada orang yang pintar ya tapi keterampilannya kurang gitu. Sedangkan ini kan banyak yang intelektual yang diuji ya. Keterampilan kemudian baru kelihatan biasanya Pak. Iya seperti itu. Wah, Pak, ini contohnya biasanya di BUMN ya, dia sekali. Jadi dipakainya percobaan dulu. Nah percobaan sekian, nah dia evaluasi lagi. Sebuah sistem ke depannya yang kita perlu kritisi untuk ini ya. Kita harus break lagi nih Bapak-Bapak pemirsa. Kami masih mengundang Anda nanti di segmen terakhir di 0711311454. Tetaplah bersama kami. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman.
Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Sistem penerimaan aparatur sipil negara masih menjadi tema kita di siang hari ini. Dan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Oke. Di segmen terakhir ini ya Pak Joko dan juga Pak Ardian, ini secara teknis lagi saya ke Pak Joko. Tadi sebenarnya sudah SKD, kemudian SKB, sampai akhirnya BKN itu sampai penetapan NIK Pak ya? Iya. Nah, untuk tes kesehatan sendiri itu gimana Pak? Iya, kalau untuk tes kesehatan sendiri itu memang itu setelah untuk pengajuan NIP ataupun ya? Itu tadi sebagai form yang harus diisi di DRH, daftar riwayat hidup dari seorang CPNS tadi yang diajukan NIP-nya tadi. Nah, itu sifatnya bukan tes ya, jadi keadaan kesehatan dia, pemeriksaan kesehatan ya, seperti itu. Dan saya yakin sebenarnya calon-calon CPNS yang diajukan itu sebenarnya udah pilihan lah ibaratnya, kan dia udah melewati beberapa tahap ya. Di awal juga ada seleksi administrasi Pak ya. Iya, itu surat keterangan sehat surat juga keterangan sehat sudah diminta gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tahapan pengadaan yang terakhir tadi adalah penetapan NIP tadi ya. Walaupun nanti ada tahapan selanjutnya setelah jadi seorang CPNS ke PNS tadi. Nah, itu ada tahapan juga itu Pak. Nah, tahapan itu tentunya dalam waktu 1 tahun tadi, nah itu evaluasi gitu. Selama jadi CPNS, selama setahun apakah dia memenuhi kode etik seorang PNS ataukah justru dia melanggar, ada aturan-aturan yang dilanggar. Mungkin bisa dibatalkan. Ya kalau dia melanggar, ya, bisa dibatalkan itu. Bisa diganti nggak? Nah kalau untuk mungkin instansi kan takut nih, iya, dibatalkan nggak ada ganti, sudah dibaksain aja. Iya. Sebenarnya kalau itu Pak, ketika udah pengusulan NIP ya tentunya untuk penggantinya sih tidak ada Pak. Udah udah tertutup ya untuk saingannya itu, karena kan dia sudah diusulkan NIP-nya gitu. Jadi memang tidak ada penggantinya gitu. Nggak ada ya. Di baratnya ya formasi dia kemarin sudah terisi gitu. Karena khawatirnya begini, kalau seandainya taruhlah dia melanggar lah, dianggap oleh instansi bersangkutan, dia diusulkan untuk diberhentikan dan dia minta ganti. Karena kurang kan. Nah, khawatirnya kan kalau dia berpikir begini, kalau nggak ada ganti dibiarin aja akhirnya. Nah, itu jadi bom waktu. Iya, jadi tetap itu pakai prosedur pengadaan lagi Pak dari awal dengan mengusulkan formasi tahun lagi. Depan ya, iya, tahun depan lagi ya. Formasi, mengusulkan formasi. Tapi itu lagi. dimungkinkan Pak ya, CPNS itu tidak menjadi P, C-nya nggak mungkin, itu bisa dimungkinkan bisa ya dimungkinkan dalam sekali proses itu ya. Iya, karena itulah waktu evaluasi lah sebagai waktu evaluasi bagi seorang CPNS. Jadi kan kita ingin juga seorang PNS yang mungkin waktu mengabdinya sampai berpuluh-puluh tahun. Betul. Menjadi seorang yang profesional, bermartabat dan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan publik ya kan, seperti itu, dan memiliki sesuai dengan sistem merek tadi kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang unggul tadi, seperti itu. Oke, baik. Di akhir-akhir perbincangan ini Pak Ardian, saya ke Pak Ardian, bagaimana Pak Ardian sendiri, kita sebagai akademisi untuk menciptakan ya, untuk mendidik anak-anak menjadi aparatur sipil negara kalau misalnya nanti menjadi ASN-nya berkualitas dan kompetensi ini. Ya, sekarang memang paradigma perguruan tinggi juga sudah mulai berubah. Jadi tadinya kita lebih menekan pada intelektual, nah sekarang seimbang antara intelektual dan keterampilan. Tapi dengan masukan-masukan ini perlu, artinya kita tuh di-matchingkan gitu ya, supaya jadi mereka itu benar-benar siap kerja gitu Pak, bukan siap pakai. Dia siap kerja. Nah, diharapkan begitu. Jadi antara penekanan sekarang oleh Kemendikbud itu memang harus antara
intelektual dan keterampilan itu seiring. Jadi tidak lagi membedakan manakah itu dari politeknik, manakah dari ini, nggak bisa. Sebab ketika penerima seperti ini, dia kan tidak membedakan itu. Ya kan, hanya hal-hal khusus aja di politeknik misalnya untuk itu. Tapi ketika ini pertanyaan ada kompetensi, tetap aja larinya ke sana. Nah ini artinya masukan bagi perguruan tinggi ya untuk memperhatikan keterampilannya. Jadi kalau dalam perguruan tinggi itu kan orang itu menguasai ilmu itu ada 4 tingkatan. Kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Nah selama ini hanya ditekankan pada kognitif dan afektif, tahu paham. Tapi ketika dia diminta untuk konatif, membuat suatu sikap gitu ya, mana yang baik, mana yang benar, ya kan, yang mana efektif. Nah ini harus penekanannya harus lebih kuat lagi. Ini di semester misalnya semester 5, semester 6. Nah satu lagi psikomotorik. Makanya sekarang berubah. Skripsi itu nggak hanya hasil penelitian, tapi juga kalau dia punya proyek-proyek, ada buat proyek apa. Nah itu maksudnya untuk memperkuat psikomotorik, yaitu kemampuan mereka itu menguasai ilmu dengan tidak hanya dia menganalisis, tapi dia mampu membuat. Nah sehingga persaingan itu ini akan nyambung. Nah diharapkan seperti ini hampir setara nih dengan apa yang dari Kemendikbud dengan Merdeka Belajarnya itu, kampus Merdeka, dengan apa yang diharapkan di jalannya yang ASN ini tadi, kompetisi. Nah ini mudah-mudahan nanti suatu saat dia akan matching gitu. Betul, akan matching. Baik. Pak Joko, ini juga terakhir bagaimana dari BKN sendiri untuk merubah paradigma masyarakat, paradigma orang-orang bahwa sistem rekrutmen ini sudah lebih baik dibandingkan yang dulu. Iya. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat itu sudah semakin yakin ya, percaya dengan sistem yang sudah digulirkan atau sudah diterapkan oleh pemerintah dengan sistem yang cepat, akuntabel, dan transparan. Tentunya dengan menggunakan CAT BKN komputer hasil tes BKN yang sudah terimplementasi sejak tahun 2014 yang lalu ya, dan sudah diterapkan. Ya, mudah-mudahan dengan sistem ini yang tidak ada lagi ya dalam tanda kutip mungkin hal-hal yang bisa membantu atau bisa meloloskan seseorang itu sudah tertutup dengan sistem yang lain gitu ya. Dengan menggunakan sistem CAT ini mudah-mudahan dan kita yakin semua bisa harapan masyarakat untuk memperoleh ASN yang profesional, bermartabat, dan akuntabel serta dengan sistem yang transparan ini bisa terwujud gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sistem yang sudah terintegrasi dan juga sudah menggunakan IT yang sudah teruji ini, mudah-mudahan kedepannya ASN dapat lebih baik dan bisa diandalkan, Pak. Seperti itu. Bebas dari intervensi, Pak Joko ya. Bebas dari intervensi profesional. Profesional. Baik, terima kasih Pak Joko dan juga terima kasih juga Pak Ardian. Menarik sekali perbincangan hari ini. Ini membuka pemikiran masyarakat bahwa memang untuk menjadi aparatur sipil negara juga harus berjuang untuk menciptakan aparat birokrasi yang baik ya Pak Ardian ya. Nah, pemirsa, inilah akhir perbincangan kita di Suara Sriwijaya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan dapat menginspirasi dan membantu kita dalam mendapatkan informasi. Saya Nadana Syaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.